Kujebak suami yang diam-diam sering bawa gundik ke rumah saat aku dinas keluar kota dengan mendatangkan mertuaku untuk menyaksikan perselingkuhannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kabin pesawat yang membawaku pulang dari Surabaya terasa seperti ruang vakum, menyedot semua energi dan meninggalkan sisa-sisa kelelahan yang pekat di setiap persendian. Dinas 3 hari ini lebih melelahkan dari biasanya. Meeting back-to-back, presentasi yang menegangkan, dan negosiasi alot dengan klien baru yang demanding. Biasanya, bayangan untuk segera mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan pulang ke rumah, kepelukan hangat Mas Heru, adalah seperti oase di tengah padang pasir yang membara. Itulah yang selalu memberiku kekuatan, membuat semua penat seakan terbayar lunas. Tapi hari ini, sesuatu terasa berbeda. Sensasi aneh menggelitik di ulu hatiku, sebuah firasat samar yang enggan pergi, seperti noda minyak yang susah dihilangkan dari kain. Aku mencoba mengusirnya. Ini hanya efek kecapean, Dinda, bisikku pada diri sendiri sambil menatap keluar jendela, menyaksikan gumpalan awan putih yang seperti kapas. Pikiranku melayang kepada Heru, suamiku. Lelaki yang selama 3 tahun pernikahan kami selalu menjadi pelabuhan teramanku. Dia yang selalu menelpon tepat waktu saat aku sedang dinas, menanyakan sudah makan atau belum, apakah hotelnya nyaman, dan bercerita hal-hal kecil yang terjadi di rumah. Dia yang selalu menjemput dengan wajah berseri dan pelukan erat di pintu kedatangan. Tapi, entah mengapa, bayangan itu kali ini tidak cukup mampu menghangatkanku. Aku teringat percakapan kami seminggu terakhir. Suaranya selalu terburu-buru, seperti ada yang dikejar. Janji untuk video call malam hari seringkali berakhir dengan pesan singkat. Maaf dah, aku kecapean banget hari ini, udah ngantuk berat. Talk to you tomorrow, ya? Sweet dreams. Alasannya selalu masuk akal. Deadline proyek, meeting online dengan klien luar negeri yang waktunya molor, atau sekadar kurang enak badan. Aku yang juga memahami betapa sibuknya pekerjaan di dunia IT, selalu mencoba untuk memahami. Dia lelah. Jangan manja, Dinda, tapi ada nada yang berbeda. Sebuah jarak yang tak terlihat, sekat yang tiba-tiba hadir di antara kami. Bahkan kemarin, saat aku menelepon untuk memberi kabar jadwal pulang, dia terdengar agak distracted. Oh, bagus itu. Selamat jalan. Ya, dah. Hati-hati di jalan, katanya, tapi ada nada lain di balik ucapannya. Bukan antisipasi atau kerinduan, tapi aku tidak bisa mendefinisikannya. Mungkin seperti kelegaan? Atau justru keengganan? Aku menghela napas, mencoba memijat pelipisku yang sudah mulai berdenyut-denyut. Mungkin aku yang terlalu paranoid. Mungkin tekanan kerjaanku yang mulai mempengaruhi sudut pandangku. Mungkin, setelah 3 tahun, kami memang memasuki fase di mana kehangatan itu mulai redup secara alami, dan aku belum siap menerimanya. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Pramugari mengumumkan persiapan untuk mendarat. Jantungku berdebar, tapi bukan karena excitement seperti biasanya. Kali ini, lebih karena kecemasan yang tidak jelas sumbernya. Sebuah pertanyaan mengusik yang tidak kuberi suara. Apakah yang akan kujumpai di rumah nanti? Apakah dia masih sama? Aku mengencangkan sabuk pengaman, mencengkeram tangan kursi, dan memejamkan mata. Aku berdoa agar firasat buruk ini salah. Aku berharap semua hanya ada di kepalaku yang sedang kalut. Tapi, deep down, ada sesuatu yang berbisik lirih bahwa naluriku sebagai perempuan jarang sekali meleset. Dan bisikan itu membuatku takut. Pesawat akhirnya mendarat dengan mulus. Namun kegelisahan yang kurasakan justru semakin menjadi-jadi seiring dengan setiap langkahku menuju area pengambilan bagasi. Setiap detik terasa berlarut-larut, seperti dipermainkan oleh waktu. Aku mencoba mencari wajahnya di balik kerumunan orang yang menunggu. Jantung berdebar kencang antara harap dan cemas. Dan akhirnya, ku temukan dia. Mas Heru berdiri di sana, tersenyum. Tapi, sesuatu tentang senyumannya itu terasa datar. Tidak sampai ke matanya yang tampak sekelebat menghindari kontrak langsung dengan tatapanku. Dah, pulang ya.
katanya sambil melangkah mendekat dan mengambil koper dariku. Pelukannya terasa singkat, lebih seperti formalitas daripada kerinduan yang menggebu. Aroma parfumnya yang familiar, wangi woodi kesukaannya, sempat menghiburku sejenak. Tapi hanya sejenak. Perjalanan pulang ke rumah diisi oleh obrolan yang terpatah-patah. Aku bercerita tentang dinasku, dia hanya mengangguk-angguk sesekali. Jawabannya pendek dan tidak menggali lebih dalam. Pikirannya terasa melayang entah kemana. Aku mencoba menepis rasa tidak nyaman itu, menyalahkan jet lag dan kelelahanku sendiri yang mungkin membuatku terlalu sensitif. Sampai di rumah, rasa lega yang kuharapkan akhirnya datang justru tidak kunjung muncul. Suasana rumah terasa berbeda. Terlalu rapi, hampir seperti showroom yang tidak ditinggali. Biasanya, ketika aku pergi, akan ada sedikit berantakan yang membuat rumah terasa hidup. Majalah yang tergeletak, cangkir kopi di meja, jaket yang digantung tidak pada tempatnya. Tapi hari ini, semuanya tertata sempurna. Terlalu sempurna. "Kamu beres-beres ya, Mas?" tanyaku sambil melepas sepatu. "Duh, iya. Kemarin kan sempat ada waktu luang," jawabnya cepat, terlalu cepat. Matanya kembali berkeliling, menghindari tatapanku. Aku memutuskan untuk langsung ke kamar untuk mengganti baju dan melepas lelah. Heru mengatakan dia akan memanaskan makan malam yang sudah dipesannya. Saat melepas jas kerja yang masih kugunakan, aku tanpa sengaja menjatuhkan botol parfum kecil yang selalu kusimpan di saku. Botol itu menggelinding dan masuk ke kolong lemari pakaian. Dengan mengeluh, aku berlutut dan meraihnya. Dalam posisi membungkuk itu, hidungku yang berada tepat di ketinggian rak sepatu dan bagian bawah lemari, menangkap sesuatu. Sebuah aroma. Samar, tapi pasti. Wangi yang manis, floral, dan sedikit powery. Sangat berbeda dengan parfum Heru yang bertema kayu-kayuan atau wangiku yang kebanyakan citrus. Ini adalah wangi yang benar-benar asing. Darah seakan membeku di nadiku. Aku membeku di tempat, masih dalam posisi membungkuk, berusaha memastikan bahwa hidungku tidak salah. Aku menghirup lebih dalam. Ya, pasti. Itu adalah wangi parfum perempuan. Dan itu bukan parfum murah. Wanginya melekat erat di kain karpet dan kayu lemari, seolah sudah berada di sana untuk waktu yang cukup lama. Perlahan, aku berdiri. Tubuhku terasa lemas. Pikiranku langsung melayang kepada laporan Rani, sepupuku, tentang perempuan berkacamata yang dilihatnya keluar dari rumah ini. Tentang telepon-telepon Heru yang terburu-buru. Tentang janji video call yang selalu batal. Aku menatap Heru yang sedang sibuk di dapur, punggungnya menghadapiku. Dia bersiul pelan, terlihat santai. Terlalu santai untuk seseorang yang istrinya baru saja pulang dari perjalanan dinas. "Jangan berpikiran buruk, Dinda," bisikku sekali lagi pada diri sendiri, mencoba menahan panik yang mulai menjalar. Mungkin dia kebetulan nebeng temen kantor cewek yang pakai parfum itu. Atau mungkin dia lagi nyoba parfum sampel baru dan tanpa sengaja tumpah, tapi alasan-alasan itu terasa lemah, sangat tidak memuaskan. Kenapa wanginya ada di kolong lemari? Seolah-olah sesuatu, atau seseorang, pernah bersembunyi atau tidak sengaja menjatuhkan sesuatu di sana? Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri yang sedang gemetar. Aku tidak bisa langsung menuduh. Aku butuh bukti yang lebih konkret. Tapi satu hal yang pasti, firasat burukku di bandara tadi bukanlah imajinasi. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dan aroma asing yang menyelinap di kolong lemari kamarku adalah tanda peringatan pertama yang nyata. Sebuah retakan kecil di dinding kepercayaan yang selama ini kujaga begitu ketat. Malam itu, meski tubuhku lelah, tidur tidak kunjung datang. Setiap kali aku memejamkan mata, yang terbayang adalah wangi floral itu dan senyuman datar Heru di bandara. Keesokan harinya, aku membuka mataku dengan perasaan berat yang masih membekas dari malam sebelumnya. Sisa-siga kelelahan dari perjalanan masih melekat, tetapi kini diperparah oleh kegelisahan yang merayap di benakku. Heru sudah berangkat kerja lebih awal, meninggalkan rumah yang terasa sunyi dan, meski sangat rapi, terasa tidak lagi seperti rumah. Aroma kopi yang biasanya menenangkan pagiku, hari ini terasa pahit dan tidak menghangatkan. Aku mencoba menjalani rutinitas normal. Membersihkan rumah yang sudah bersih, merapikan lemari yang sudah rapi, seolah-olah dengan melakukan hal-hal yang biasa,
aku bisa mengusir perasaan tidak biasa yang mengganggu jiwaku. Namun, pikiran tentang wangi parfum asing itu terus mengusik, seperti nyanyian yang tersangkut di kepala dan tidak bisa dihilangkan. Saat menyapu lantai, mataku tanpa sengaja tertuju pada sehelai rambut panjang yang berwarna coklat muda, tersangkut di sela-sela serat karpet di ruang keluarga. Rambut itu lurus dan halus, sangat berbeda dengan rambut ikalku yang cenderung berombak. Jantungku berdebar kencang. Aku memungutnya dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah barang bukti di TKP. Aku menyimpannya di dalam tisu dan memasukkannya ke dalam saku. Ini bukan bukti, batinku mencoba menenangkan. Bisa saja dari tamu, atau bahkan dari Rani waktu dia menjenguk. Tapi suara lain di kepalaku membisikkan sesuatu yang lebih gelap. Rutinitas bulanan berikutnya adalah membayar tagihan. Aku membuka laptop, login ke internet banking, dan mulai memeriksa tagihan kartu kredit bersama. Awalnya, semuanya tampak normal. Belanja bulanan, tagihan listrik, langganan streaming. Lalu, mataku tertumbuk pada sebuah transaksi yang membuat nafasku tersangkut. Tanggal transaksi. Persis pada hari kedua aku dinas di Surabaya. Nama merchant, Le Jardin, restoran Prancis yang sangat mewah dan terkenal romantis. Tempat yang pernah kusebutkan ingin kukunjungi untuk anniversary kami, tapi selalu kami tunda karena harganya yang selangit. Jumlah, Rp1.850.000 untuk 2 orang. Darahku seakan membeku. Aku membacanya berulang kali, berharap mataku salah melihat. Tapi tidak. Angka dan namanya terpampang jelas di sana. Heru tidak pernah menyebutkan makan di tempat seperti itu. Dan untuk 2 orang? Segera, ingatanku melesat kembali ke percakapan kami selama aku dinas. Dia bilang dia makan malam dengan nasi goreng biasa di depan laptop karena harus menyelesaikan proyek. Bohong. Itu adalah bohongannya yang pertama yang bisa kudeteksi dengan jelas. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengambil ponsel dan meneleponnya. Aku berusaha membuat suaraku terdengar biasa saja, bahkan sedikit ceria. "Hei, Mas. Lagi apa?" "Lagi meeting, Da." "Ada apa?" Suaranya terdapat terburu-buru, seperti biasa belakangan ini. "Oh, gak apa-apa. Baru aja buka-buka tagihan kartu kredit." "Wah, kamu kemarin makan mewah banget nih di Le Jardin? Sama siapa?" tanyaku, berusaha membuatnya terdengar seperti candaan ringan. Dia terdiam sejenak. Sangat singkat, tapi cukup untuk kudengar jeda yang penuh kehati-hatian. "Oh, itu." Dia batuk kecil. "Itu klien dari Singapura, Da. Diajak makan ke tempat biasa malah malu. Bos suruh aku yang nemenin. Gak enak nolak. Dibiayain perusahaan kok, bukan pakai uang kita." Jawabannya keluar terlalu cepat, terlalu smooth, seperti sudah dipersiapkan. Seperti membaca dari naskah. Klien dari Singapura? Dia tidak pernah bercerita tentang klien baru dari Singapura. Dan jika dibiayain perusahaan, kenapa tagihannya masuk ke kartu kredit pribadi kami? Biasanya klaim expense seperti itu dia masukkan ke kartu kredit perusahaan. "Klien ya? Seru dong. Bahas proyek besar?" tanyaku, mencoba menggali lebih dalam. "Iya, lumayan. Listen, Da, meetingnya mulai nih. Nanti aku telpon balik ya. Love you." Dan sebelum sempat kuucapkan apa-apa, dia sudah menutup telepon. Aku duduk terdiam, menatap layar laptop yang masih menampilkan angka tagihan yang begitu besar. Love you, 2 kata yang dulu selalu membuatku tersipu malu, sekarang terasa hampa dan kosong, seperti mantra yang diucapkan tanpa makna. Setiap detail mulai terangkai seperti puzzle yang kubenci untuk diselesaikan. Wangi parfum asing, rambut panjang yang bukan milikku, tagihan restoran mewah untuk 2 orang. Dan sekarang, kebohongan yang begitu mudah meluncur dari mulutnya. Rasa percayaku, yang dulu begitu kokoh, mulai retak-retak. Ini bukan lagi sekedar firasat atau paranoia. Ini adalah pola. Sebuah pola kebohongan yang disengaja. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mulai mengancam untuk jatuh. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menerima penjelasannya yang begitu mudah. Aku harus tahu kebenarannya. Apapun itu, bagaimanapun caranya.
Rasa sakit karena mengetahui kebenaran pasti akan lebih baik daripada penyiksaan karena terus-menerus hidup dalam keraguan dan kebohongan. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ide untuk memasang kamera terlintas di benakku. Sebuah pemikiran yang membuatku merasa bersalah, tapi juga terdorong oleh kebutuhan yang mendesak untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari pernikahanku, atau setidaknya, menyelamatkan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berlangsung dalam sebuah sandiwara yang membuatku semakin lelah secara mental. Aku berusaha bersikap normal di depan Heru, tersenyum, bercerita tentang hariku, seolah-olah bayangan tentang Le Jardin dan wangi parfum asing itu tidak terus-menerus menghantuiku. Tapi setiap kali dia membelakangiku, atau ketika ponselnya berdering dan dia bergegas ke ruangan lain untuk menjawab, jarum skeptisisme itu menusuk lebih dalam. Kepercayaan, sekali retak, seperti kaca yang pecah, mustahil untuk disatukan kembali tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Malam itu, kami sedang bersantai di ruang keluarga setelah makan malam. Heru sibuk dengan laptopnya, klaimnya menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Aku duduk di ujung sofa yang sama, sofa yang dalam rekaman pikiranku mungkin pernah diduduki olehnya dan perempuan misterius itu, dan mencoba fokus pada buku yang kubaca. Tapi kata-kata di halaman itu berenang-renang, tidak ada artinya. Aku merasa haus. Biasanya, aku akan berjalan ke dapur dan membuatkan teh untuk kami berdua. Tapi sesuatu membuatku tetap duduk. Mataku tertuju pada ponselnya yang tergeletak di meja kopi, tepat di sebelah mangkuk popcorn. Layarnya menyala sebentar, menampilkan notifikasi dari WhatsApp sebelum kembali gelap. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. "Mas, haus nih. Bisa pesen teh tarik online gak? Ponselku lagi di-charge di kamar," kataku. Suaraku berusahakan agar terdengar kasual, bahkan sedikit merengek. Dia mengangkat wajah dari laptop, dan untuk sesaat, mataku menangkap kilatan sesuatu, kewaspadaan, sebelum dia tersenyum. "Oh, iya. Sebentar." Tangannya bergerak cepat, hampir refleks, meraih ponselnya. Jempolnya langsung menutup notifikasi yang mungkin saja muncul lagi tanpa sempat kubaca. "Mau pesen yang mana? Yang biasa?" Aku mengangguk, tapi perhatianku tidak pada pesanannya. "Iya, yang biasa. PIN-nya kan masih sama, 0909. Aku sengaja menyebutkan PIN lama kami, kombinasi tanggal anniversary pernikahan kami, berharap dia akan dengan santai membukakannya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia membeku. Jempolnya melayang di atas layar, tidak jadi mengetik. Senyumnya pudar, digantikan oleh ekspresi yang sulit kubaca, campuran dari rasa bersalah dan panik. Sebentar," gumamnya, tidak menatapku. Jari jemarinya menari-nari dengan gugup. Aku ganti PIN-nya, dah." Udara di ruangan itu seketika terasa lebih padat, lebih sulit untuk dihirup. "Ganti PIN?" tanyaku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. "Kenapa? 0909 kan mudah diingat." Dia mengalihkan pandangannya, pura-pura sangat fokus pada aplikasi pesan makanan. "Iya, tapi kemarin di kantor ada yang iseng-iseng nyoba buka-buka ponselku. Bercanda sih, tapi aku jadi khawatir. Jadi ya, aku ganti aja, biar aman." Alasannya terdengar masuk akal. Logis. Tapi mengapa dia tidak memberitahuku? Mengapa dia harus terlihat begitu gugup? Mengapa perubahan kecil ini terasa seperti pengkhianatan besar? Adalah satu-satunya kata yang bisa ku keluarkan. Aku merasa seperti ditampar. Perubahan PIN ponsel adalah hal sepele, mungkin. Tapi dalam konteks segala kecurigaanku yang lain, itu terasa seperti pengunci. Sebuah pintu yang dengan sengaja dia tutup dan dikunci rapat, menutupiku dari sebagian kehidupannya. Dia akhirnya berhasil memesan teh, masih menghindari tatapanku. "Dipesen ya, dah. 15 menit lagi sampai." Aku mengucapkan terima kasih. Suaraku terdengar hollow dan jauh bahkan di telingaku sendiri. Aku mengambil bukuku lagi, mencoba pura-pura membaca, tetapi yang bisa kupikirkan hanyalah satu hal. Apalagi yang dia sembunyikan. Kepercayaan bukan hanya tentang hal-hal besar seperti perselingkuhan. Kepercayaan dibangun dari hal-hal kecil. Berbagi kata sandi, meninggalkan ponsel terbuka,
Tidak merasa perlu untuk menyembunyikan atau membela diri atas hal-hal sepele. Perubahan PIN itu adalah simbol. Sebuah tanda bahwa ada ruang dalam hidupnya, dalam hidup kami, yang tidak lagi boleh kusentuh. Sebuah batas yang dia pasang tanpa konsultasi, tanpa penjelasan yang jujur. Malam itu, saat dia tertidur, aku berbaring terjaga, menatap langit-langit. Bunyi dengkurannya yang biasa menenangkan, sekarang terasa seperti suara yang menandai jarak antara kami. Aku bukan lagi orang yang dia percayai sepenuhnya. Dan mungkin, sebaliknya juga benar. Perubahan PIN kecil itu adalah paku terakhir di peti mati keyakinanku bahwa segala sesuatu masih baik-baik saja. Esok harinya, dengan hati berat dan perasaan bersalah yang mendalam, aku mulai serius mempertimbangkan untuk memasang kamera. Itu adalah pelanggaran terhadap privasinya. Tapi dia sudah lebih dulu melanggar kepercayaan kami dengan membangun tembok dan mengunci pintu. Aku merasa terjebak, terpojok, dan satu-satunya cara untuk menemukan jalan keluar adalah dengan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok itu. Hari-hari bergulir dengan lambat, setiap detiknya diwarnai oleh pengawasan diam-diamku terhadap Heru. Aku menjadi seperti detektif amatir yang mempelajari setiap gerak-gerik, setiap perubahan nada suara, setiap kedipan mata yang terasa menghindar. Kehidupan rumah tangga kami berubah menjadi panggung sandiwara yang sunyi, di mana aku memainkan peran istri yang percaya dan tidak curiga. Sementara dia, aku bahkan tidak yakin lagi peran apa yang dimainkannya. Kelelahan mental mulai membayangi fisikku. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin dalam, dan senyumanku terasa seperti topeng yang berat dan tidak nyaman. Pada sebuah Rabu sore, saat aku sedang mencoba menyibukkan diri dengan menyortir pakaian lama di kamar, ponselku bergetar. Getarannya terasa seperti kejutan listrik kecil di tengah kesunyian rumah. Aku mengambilnya dan melihat nama yang terpampang. Rani, sepupuku yang tinggal tidak terlalu jauh dari sini. Rani biasanya hanya menelpon untuk hal-hal penting atau sekadar mengobrol panjang lebar saat dia bosan. Jariku geser untuk menerima panggilan, berharap obrolan ringan bisa mengalihkan pikiranku sebentar. "Hei, Ran. Apa kabar?" sapaku, berusaha menyembunyikan kelelahanku. "Dinda, kabar baik. Gini, tadi siang kan aku lagi anterin Kisha les piano di daerah dekat rumah kamu," ceritanya dengan suara riang. Lalu, nadanya berubah, menjadi lebih rendah, penuh dengan intonasi bertanya. "Nah, pas lewat depan rumah kamu, aku lihat mobil Mas Heru parkir di garasi. Aku pikir, loh, dia libur ya hari ini?" Dadaku mulai berdebar tidak karuan. Rabu siang, Heru bilang dia ada meeting penting di kantor sampai sore. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin meetingnya dibatalkan. Mungkin dia pulang mengambil dokumen. Tapi suara Rani terus berlanjut, dan setiap katanya seperti palu godam yang menghantam batinku. Terus, habis aku anterin Kisha, mungkin sekitar 1,5 jam kemudian, aku balik lagi lewat situ. Nah, ini nih yang bikin aku penasaran. Dia membuat suara seperti berbisik, seolah-olah membagikan rahasia besar. Aku lihat ada cewek berkacamata, rambutnya lurus panjang warna coklat muda, pakai dress merah muda yang cik banget, lagi keluar dari rumah kamu. Kayaknya baru aja ganti baju atau sesuatu. Soalnya dandannya rapi banget, tapi dia lagi narik-narik dressnya sedikit, kayak baru aja memakai itu. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Suara Rani seolah terdengar dari ujung terowongan yang panjang. Aku merasa semua darah di tubuhku mengalir deras, meninggalkan wajahku yang pastinya sekarang pucat pasi. Dress merah muda, cewek berkacamata, rambut lurus coklat muda, deskripsi itu cocok dengan rambut yang kutemukan di karpet. Dan dia keluar dari rumah kami. Dia cantik sih, menurutku, lanjut Rani, tanpa menyadari kehancuran yang ditimbulkan oleh setiap patah katanya. Tapi aku yakin bukan tukang kebun atau asisten rumah tangga baru kamu, kan? Dia terkekeh kecil, masih menganggap ini sebagai gosip menarik. Aku harus bersandar di dinding untuk menahan tubuhku yang tiba-tiba lemas. Mulutku terasa kering. Teman kantor kali, Ran, kataku, suaraku serak dan jauh dari keyakinan. Mungkin lagi meeting di rumah, kebetulan aja. Meeting di rumah terus ganti baju. Rani menyeledek, masih dengan nada bercanda. Waduh, meetingnya seru dong. Anyai,
Aku cuma penasaran aja. Jangan-jangan kamu mau dikasih kejutan adik baru, ya? Hihihi. Candaan itu terasa seperti pisau yang menyayat. Aku mengakhiri percakapan dengan cepat, menggunakan alasan bahwa air teko sedang mendidih. Begitu telepon ditutup, aku merosot ke lantai, tidak lagi mampu menahan beban yang menghancurkanku. Kesaksian Rani bukan lagi sekedar firasat atau kecurigaan yang tidak berdasar. Ini adalah kesaksian mata. Seorang perempuan yang bukan aku, berada di rumahku, pada siang hari di saat Heru seharusnya sedang bekerja, dan bahkan mungkin berganti pakaian. Gambaran itu membuat perutku mual. Semua kepingan puzzle yang terpisah tiba-tiba menyatu dengan mengerikan. Wangi parfum asing, tagihan restoran mewah, perubahan PIN ponsel. Dan sekarang, seorang perempuan yang seenaknya masuk dan keluar dari rumah kami. Air mata akhirnya menetes, panas dan pahit. Ini bukan lagi tentang mencari bukti. Ini tentang mengkonfirmasi sebuah pengkhianatan yang sekarang terasa begitu nyata, begitu menyakitkan. Rasa sakit karena dikhianati bercampur dengan rasa malu karena telah begitu naif, begitu percaya. Duduk di lantai kamar yang sunyi, dengan ponsel masih tergenggam di tangan yang gemetar, aku tahu bahwa aku sudah sampai pada titik tidak bisa kembali. Sandiwara ini tidak bisa lagi kupertahankan. Aku harus tahu kebenaran yang seutuhnya, seberapapun pedihnya. Saat itulah, niat untuk memasang kamera berubah dari sekedar pemikiran menjadi sebuah keputusan yang bulat dan pasti. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku perlu melihat dengan mataku sendiri monster seperti apa yang telah bersembunyi di balik topeng suami sempurna yang selama ini kukenal. Keputusan untuk memasang kamera bukanlah sesuatu yang kuambil dengan ringan. Itu adalah pilihan yang membuatku merasa hina, seolah-olah aku merendahkan diriku sendiri hingga ke level mata-mata dalam rumah sendiri. Setiap naluri keibuanku, setiap nilai tentang kepercayaan dan privasi yang ditanamkan sejak kecil, berteriak menentangnya. Bayangan wajah ibuku, yang selalu mengajarkan tentang pentingnya komunikasi dan kejujuran dalam hubungan, menghantuiku. Dinda, kalau ada masalah, bicara. Jangan disimpan sendiri. Begitu katanya selalu. Tapi bagaimana bisa aku berbicara tentang hantu tanpa wujud? Tentang wangi yang mungkin hanya imajinasi? Tentang tagihan yang punya penjelasan logis? Aku merasa terjebak dalam labirin kegelapan di mana setiap jalan keluar tertutup oleh keraguan dan ketakutan akan konfrontasi yang bisa menghancurkan segalanya tanpa bukti yang nyata. Pencarianku di internet untuk kamera tersembunyi terasa seperti perjalanan yang surreal. Aku menyamar di belakang layar laptop, merasa seperti penjahat yang merencanakan aksi kotor. Setiap klik untuk melihat spesifikasi produk disertai dengan gelombang rasa bersalah yang menyengat. Aku memilih model yang kecil, tanpa cahaya LED, dengan koneksi Wi-Fi langsung ke cloud pribadi. Tidak ada rekaman fisik yang bisa dia temukan. Aku membayarnya dengan kartu kredit pribadiku yang lama, yang tidak pernah kupakai lagi dan tidak dia pantau. Setiap langkah dalam proses ini terasa seperti mengukir pengkhianatanku sendiri terhadap ikrar pernikahan. Paketnya tiba pada hari di mana Heru mengumumkan bahwa dia harus lembur di kantor. Ironinya begitu pahit hingga hampir membuatku tertawa getir. Aku menerima paket itu dengan tangan gemetar, seolah-olah berisi bahan peledak, bukan seperangkat alat elektronik kecil. Aku menyimpannya di bagian paling belakang lemari pakaianku, tersembunyi di balik tumpukan sweater musim dingin yang tidak pernah terpakai di iklim tropis ini. Hari H pun ditentukan. Heru akan pergi untuk perjalanan dinas singkat, selama 2 hari ke Bandung. Dia menyampaikannya dengan mudah, hampir terlalu bersemangat. Matanya berbinar dengan antisipasi yang tidak biasa untuk sebuah perjalanan bisnis. Aku hanya mengangguk, menahan desakan untuk bertanya detail yang tidak perlu, untuk tidak membuatnya curiga. Begitu dia pergi, rumah yang sepi itu berubah menjadi medan operasiku. Suasana hening terasa menyesakkan, seakan-akan dinding-dinding itu sendiri menyaksikan pengkhianatan yang akan kulakukan. Dengan instruksi online terbuka di tablet, aku mulai bekerja. Memasang kamera pertama di ruang keluarga adalah yang paling sulit. Aku memilih bingkai foto besar kami berdua yang tergantung di dinding. Ironi yang disengaja. Aku membongkar bagian belakangnya dengan hati-hati, memasang kamera kecil di sudutnya,
dengan lensa yang nyaris tidak terlihat mengintip dari balik kaca foto yang memamerkan senyuman kami yang bahagia. Sebuah senyuman yang sekarang terasa seperti ejekan. Tanganku gemetar hebat, hampir menjatuhkan bingkai itu. Apa yang kulakukan? Bisik suara kecil dalam kepalaku. Ini gila. Kamera kedua kupasang di rak buku tinggi di sudut ruangan yang memberikan angle luas, mencakup pintu masuk dan sebagian dapur. Aku menyembunyikannya di balik celah antara dua jilid ensiklopedia tua yang tidak pernah dibaca lagi. Debu menempel di jari-jariku, dan aku merasa kotor, bukan secara fisik, tapi secara moral. Setelah selesai, aku berdiri di tengah ruangan, memandangi hasil karyaku. Tidak ada yang terlihat berubah. Rumah itu masih terlihat sama, rapi, hangat, dan menyimpan begitu banyak kenangan indah. Tapi sekarang, ia juga menyimpan mata-mata yang aku tempatkan untuk menangkap suamiku sendiri dalam kemungkinan akta pengkhianatan. Perasaan bersalah itu datang bergelombang. Aku meragukan diriku sendiri. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika semua kecurigaanku ternyata hanya produk dari kecemburuan dan rasa tidak amanku? Aku akan menjadi istri yang paranoid yang tidak mempercayai suaminya sendiri. Aku akan merusak segalanya tanpa alasan yang benar. Tapi kemudian, bayangan perempuan berkacamata dengan dress merah muda itu muncul lagi. Wangi parfumnya seolah masih menyengat di lubang hidungku. Tagihan restoran itu terbakar di ingatanku. Dan yang paling menyakitkan, bayangan senyuman datar Heru di bandara dan gugupnya saat mengganti pin ponsel. Tidak. Aku harus tahu. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ketidakpastian ini lebih menyiksa daripada mengetahui kebenaran yang pahit sekalipun. Aku menyalakan sistemnya melalui ponselku. 2 titik hijau kecil muncul di aplikasi, menandakan kedua kamera aktif dan terhubung. Aku menyimpan tablet dan ponsel ekstra yang akan kupakai untuk memantau di tempat persembunyian yang aman. Malam itu, aku tidur sendirian di tempat tidur kami yang besar. Merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku telah melanggar sanctity pernikahan dengan caraku sendiri. Tapi dalam kegelapan, dengan air mata menetes di bantal, aku meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah pelanggaran yang dilakukan untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari diriku, dan mungkin dari pernikahan kami. Esok harinya, aku akan berangkat dinas. Dan permainan kucing-kucingan yang menyedihkan ini akan dimulai. Rasa bersalah dan keputusaan berperang dalam diriku, tetapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan dinas fiktifku ke Medan terasa seperti pengasingan yang kusiapkan sendiri. Kamar hotel yang kubooking, meski nyaman, terasa seperti sel penjara. Dindingnya yang polos dan sunyi seakan memantulkan setiap detak jantungku yang berdebar kencang, penuh dengan kecemasan dan antisipasi yang menyiksa. Aku menghabiskan hari pertama dengan gelisah, berusaha menenangkan diri dengan menonton TV atau membaca. Tetapi setiap suara notifikasi dari ponsel khusus yang kusiapkan untuk memantau kamera membuatku tersentak seperti tersengat listrik. Heru menelpon seperti biasa pada malam hari. Suaranya terdengar riang dan santai, bertanya tentang dinasku. Aku membalas dengan suara yang kupaksakan agar terdengar normal, sementara tanganku basah oleh keringat dan rasanya ingin meneriakkan segala kecurigaan dan kepalsuan ini langsung ke wajahnya. Hari pertama berlalu tanpa kejadian. Rekaman dari kamera hanya menunjukkan Heru pulang kerja, memasak makanan sederhana, menonton TV sendirian, dan kemudian pergi ke kamar. Adegan yang biasa dan membosankan. Sebagian dari diriku, bagian yang masih naif dan berharap, mulai merasa lega. Mungkin aku salah. Mungkin semua ini hanya salah paham yang besar. Mungkin besok aku akan mematikan kamera ini dan pulang dengan rasa malu yang teramat sangat, tetapi juga dengan rasa syukur bahwa suamiku tidak mengkhianatiku. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Harapan dan ketakutan berperang dalam diriku. Aku memantau kamera sesekali. Pagi hingga siang hari masih sepi. Heru sudah berangkat kerja. Rumah kosong dan sunyi, seperti biasanya. Lalu, menjelang sore, sesuatu berubah. Heru pulang lebih awal. Dari kamera yang terpasang di rak buku, aku melihatnya masuk dengan tergesa-gesa. Dia tidak langsung mengganti baju seperti biasa. Sebaliknya, dia mulai membereskan rumah dengan cepat, merapikan bantal sofa, menyapu lantai dengan cepat,
dan bahkan menyalakan lilin aromaterapi yang biasanya hanya kami nyalakan di akhir pekan. Perilakunya tidak biasa. Dadaku mulai berdebar tidak karuan. Naluriku berteriak bahwa sesuatu akan terjadi. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Heru bergegas ke pintu, dan wajahnya merekah dalam senyum lebar yang belum pernah kulihat dalam beberapa bulan terakhir. Senyum yang tulus dan penuh antisipasi. Bukan senyum datar yang biasanya dia persembahkan untukku. Dan kemudian, dia muncul. Seorang perempuan masuk. Dia mengenakan kacamata dengan bingkai tipis, rambut lurus coklat muda terurai rapi di pundaknya. Dan, yang membuat napasku tersangkut, sebuah dres merah muda yang persis seperti yang dideskripsikan Rani. Dres itu sederhana tapi elegan, dan terlihat sangat cocok untuknya. Dia tersenyum pada Heru, dan Heru membalasnya dengan pelukan hangat, bukan pelukan formal, tapi pelukan akrab yang penuh keintiman. Aku merasa seperti ditinju di ulu hati. Semua udara di paru-paru seakan menghilang. Aku terpaku pada layar ponsel, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkedip, seperti menyaksikan film horor di mana aku adalah korban utamanya. Mereka berdua masuk ke ruang keluarga. Heru menawarkan anggur. Mereka duduk di sofa kami, dan mulai berbicara dan tertawa. Obrolan mereka terlihat cair dan akrab. Lalu, hal yang membuatku ingin muntah terjadi. Perempuan itu, Hani, aku mendengar Heru memanggil namanya, mengeluh bahwa AC di mobil terlalu dingin dan membuat dresnya berkerut. Ah, gak apa-apa, kata Heru dengan suara menggoda yang pernah dia gunakan untukku. Kamu bisa ganti pakai punya Dinda. Dia kan banyak baju. Ambil aja yang nyaman. Dunia benar-benar berhenti berputar. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Heru dengan mudahnya mengizinkan perempuan lain untuk memakai bajuku? Di rumahku? Hani terlihat ragu sebentar, tetapi Heru membujuknya. Ayo, sayang. Gak apa-apa kok. Dia lagi jauh-jauhnya di Medan. Kata, sayang, itu seperti pisau yang menancap di dadaku. Dengan santainya, Hani berjalan menuju kamar kami, dan beberapa menit kemudian kembali dengan mengenakan salah satu kaos oblong nyamanku yang berwarna abu-abu. Dia terlihat begitu nyaman, begitu di rumah, seolah-olah dia adalah pemilik sah tempat ini. Mereka melanjutkan malam mereka. Memesan makanan mewah, mungkin dari restoran yang sama seperti tagihan yang kulihat, menonton film, dan bercanda. Setiap tawa mereka, setiap sentuhan ringan, setiap pandangan mesra, adalah seperti penyiksaan yang lambat dan kejam bagiku. Puncaknya adalah ketika film selesai. Mereka duduk berdekatan. Heru merangkul pundak Hani, dan Hani membiarkan kepalanya bersandar di bahu Heru. Lalu, Heru menunduk dan menciumnya. Bukan ciuman singkat, tapi ciuman penuh gairah dan keintiman yang seharusnya hanya menjadi milikku. Air mataku akhirnya meledak. Aku melemparkan ponsel ke tempat tidur, tidak tahan lagi melihatnya. Tubuhku gemetar tak terkendali. Suara isakanku menggema di kamar hotel yang sunyi. Rasa sakitnya begitu fisik, begitu nyata. Seperti ada yang merobek dadaku dan mencabik-cabik hatiku. Semua keraguan, semua harapan, semua pembenaran yang kubangun selama ini, hancur berantakan dalam beberapa jam saja. Aku telah disakiti, dikhianati, dipermalukan di rumahku sendiri. Dan yang paling menghancurkan, dia tidak hanya membawa perempuan lain, tapi dia membiarkan perempuan itu memakai bajuku, masuk ke kamarku, mencemari setiap sudut ruang pribadiku dengan kehadirannya yang tidak diinginkan. Aku tidak tidur semalaman. Aku hanya menangis, merasakan gelombang rasa sakit, kemarahan, dan keputusasaan yang bergantian menghantamku. Rekaman itu telah menghancurkanku, tetapi rekaman itu juga memberiku sesuatu yang selama ini kutunggu, kepastian. Sekarang, aku tahu, dan dengan pengetahuan yang menyakitkan ini, aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Rasa sakit itu masih sangat fresh, tapi di baliknya, sebuah tekad mulai tumbuh. Tekad untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini berlalu tanpa konsekuensi. Aku tidak akan menjadi korban yang diam. Malam itu adalah malam terpanjang dan paling kelam dalam hidupku. Tangisanku telah mengering, menyisakan rasa hampa yang dalam dan pedih di seluruh tubuhku. Aku terbaring di atas tempat tidur hotel, menatap langit-langit kosong,
Dengan adegan rekaman yang menghancurkan itu terus berputar-putar di kepalaku seperti film yang diputar berulang-ulang. Setiap detailnya, senyuman Heru, kenyamanan Hani, ciuman mereka, terbakar di retina mataku. Setiap kali aku memejamkan mata, seolah ingin memastikan bahwa lukaku tetap segar dan berdarah. Awalnya, yang kurasakan adalah kesedihan yang begitu dalam, begitu melumpuhkan. Rasanya seperti ada yang meninggal. Kenangan indah selama 3 tahun pernikahan kami tiba turut menjadi palsu, ternoda oleh kebohongan yang begitu besar. Apakah setiap pelukan, setiap "aku cinta kamu", setiap janji setia yang diucapkannya, hanyalah sandiwara? Apakah aku hanya menjadi bintang figuran dalam kehidupan cintanya yang sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk-nusuk, tidak memberi istirahat. Namun, seiring dengan terbitnya matahari yang menyinari kamar hotel melalui celah tirai, sesuatu dalam diriku bergeser. Kesedihan yang melumpuhkan itu secara bertahap digantikan oleh amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak dan tidak terkendali, tapi amarah yang dingin, padat, dan terfokus. Amarah yang membeku menjadi tekad baja. Dia tidak hanya mengkhianatiku. Dia mempermainkanku. Dia membawa perempuan itu ke rumah kami, ke tempat tidur yang seharusnya menjadi tempat paling suci dalam pernikahan kami. Dia membiarkannya memakai bajuku, mengotori kenangan-kenanganku dengan kehadirannya yang tidak diinginkan. Dia menodai setiap sudut rumah yang dengan susah payah kubangun bersama dia. Itu bukan hanya perselingkuhan. Itu adalah pelecehan, penghinaan yang disengaja terhadap segala sesuatu yang seharusnya berarti bagi kami. Dan untuk itu, dia tidak bisa hanya mendapat teguran atau permintaan maaf. Itu tidak cukup. Tidak hampir cukup. Aku ingin dia merasakan konsekuensi sepenuhnya dari tindakannya. Aku ingin dia menghadapi aibnya sendiri, bukan hanya di hadapanku, tapi di hadapan orang yang paling dia hormati, orang yang selalu memujinya dan menempatkannya di atas segala-galanya, ibunya sendiri. Ibu Heru adalah wanita yang baik, tapi dia memandang anak lelakinya dengan mata yang sangat bias. Heru bisa melakukan tidak salah di matanya. Selama ini, setiap kali ada konflik kecil antara kami, ibu selalu berada di pihak Heru, selalu punya alasan untuk membela tindakannya. Aku ingin tembok pertahanan itu runtuh. Aku ingin ibu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri siapa sebenarnya anak emasnya. Aku ingin dia melihat kebenaran yang telah disembunyikan Heru dengan begitu sempurna. Rencananya mulai terbentuk di kepalaku, dingin dan terperinci. Aku akan menggunakan pola yang sudah kubaca dari rekaman. Heru selalu membawa Hani pada hari kedua atau ketiga aku dinas. Aku akan memberitahu ibu bahwa aku dinas, dan mengundangnya untuk menginap dengan alasan menjaga Heru yang kesepian. Kemudian, pada malam ketika Hani datang, aku akan memancing ibu untuk datang ke rumah pada saat yang tepat, dengan alasan yang tidak mencurigakan. Ini bukan lagi tentang membuktikan pada diriku sendiri. Sudah terbukti. Ini tentang membuktikan pada dunia, atau setidaknya, pada satu orang yang paling penting bagi Heru, bahwa aku bukanlah orang yang paranoid atau posesif. Ini tentang memastikan bahwa ketika konfrontasi akhirnya terjadi, aku tidak sendirian. Aku memiliki saksi yang tidak bisa dia dustai atau manipulasi. Aku merasa bersalah karena akan melibatkan ibu dalam drama memalukan ini. Tapi rasa bersalah itu tenggelam oleh amarah dan kebutuhan untuk keadilan. Heru telah memilih untuk bermain api dengan membawa selingkuhannya ke rumah. Sekarang, dia harus merasakan panasnya api itu sendiri. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, tapi sekarang lebih karena adrenalin daripada kesedihan, aku mengambil ponselku. Bukan untuk menelpon Heru, aku tidak akan melakukannya untuk sementara waktu, tapi untuk menelpon kantor dan memperpanjang dinasku selama beberapa hari lagi. Aku butuh waktu untuk merencanakan ini dengan sempurna, untuk memastikan tidak ada yang salah. Aku mandi dengan air yang hampir mendidih, seolah-olah ingin membersihkan diri dari rasa kotor dan dikhianati. Aku memandangi bayanganku di cermin. Mataku bengkak, tapi di baliknya, ada ketegangan baru, sebuah kekuatan yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Perempuan yang polos dan percaya yang memasang kamera 2 hari yang lalu sudah pergi. Digantikan oleh seseorang yang lebih keras, lebih sadar, dan yang menentukan untuk tidak menjadi korban lagi. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Itu sudah hancur berantakan.
diinjak-injak olehnya di sofa ruang keluarga kami. Ini tentang memastikan bahwa reruntuhannya tidak menguburku hidup-hidup. Ini tentang membongkar kebohongan. Aku akan menjebak suamiku sendiri, dan aku akan menggunakan orang yang paling dia cintai sebagai saksi atas kejatuhannya. Itu kejam, tapi tidak lebih kejam dari apa yang telah dilakukannya padaku. Permainan sudah dimulai, dan kali ini, aku yang akan menulis aturannya. Setelah keputusan untuk bertindak mengkristal dalam diriku, hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan perencanaan yang dingin dan metodis. Setiap detail harus sempurna. Aku tidak bisa afford ada kesalahan yang membuat Heru curiga atau memberinya celah untuk mengelak. Aku menjadi arsitek dari kehancuran pernikahanku sendiri. Sebuah ironi yang pahit namun kujalani dengan determinasi membara. Langkah pertama adalah memastikan pola. Aku memutar ulang rekaman dari dinas terakhirku berulang kali, bukan untuk menyiksa diriku sendiri, tapi untuk mempelajari kebiasaan mereka. Heru memang selalu membawa Hani pada hari kedua. Itu adalah rutinitas mereka. Hari pertama untuk bersih-bersih dan persiapan. Hari kedua untuk pesta intim mereka di rumahku. Aku menandai kalender di ponselku. Hari H adalah 3 hari lagi. Sekarang, untuk langkah yang paling krusial, melibatkan Ibu Heru. Aku harus melakukannya dengan sangat halus, tanpa sedikit pun nada akcusatori atau dendam. Aku harus menjadi Dinda yang biasa, perhatian, pengertian, dan, yang paling penting, sangat percaya pada suaminya. Pada sore hari, tepat saat kukira ibu biasanya sedang santai setelah sholat asyar, kuangkat teleponku. Jari-jariku dingin, tapi suaraku kendalikan untuk terdengar hangat dan sedikit rindu. Tut, tut. Setiap bunyi nada terasa seperti gema di telingaku. Halo, Dinda sayang. Suara Ibu Heru yang ramah menyapa di seberang garis. Suaranya selalu penuh kehangatan, dan untuk sesaat, rasa bersalah yang tajam menyayatku. Aku memanfaatkan kebaikan hatinya. Ibu, lagi apa? Sapaku, berusaha riang. Lagi santai-santai siapin masakan untuk buka nanti. Kamu lagi apa? Dinas lagi. Iya, Bu. Minggu depan aku harus ke Bali lagi. Meeting sama klien penting, kataku, menambahkan sedikit detail agar terdengar lebih meyakinkan. Aku baru ingat, kemarin kan video call sama Mas Heru. Dia kelihatan kangen banget sama rawon ibu. Bilangnya udah lama gak makan. Itu adalah kebohongan. Tidak ada video call. Tapi aku tahu titik lemah Ibu Heru. Rasa khawatirnya yang berlebihan pada anak lelaki semata wayangnya dan kebanggaannya pada masakannya. Iya, kali? Dasar si Heru. Lauk di rumah banyak tapi ya paling mau yang itu-itu aja. Jawab ibu, tapi nada suaranya terdatar senang. Aku jadi khawatir, Bu. Dinas aku kan lumayan lama. 4 hari. Takutnya dia cuma makan mie instan atau junk food aja. Badannya kan gak boleh. Asam lambungnya gampang kambuh. Aku menyuntikkan nada khawatir yang tulus. Kekhawatiran yang dulu memang sangat nyata bagiku. Iya bener juga ya. Dia kan kerjanya juga sering lupa makan. Gumam ibu, sekarang terdengar lebih koncernet. Nah, itu dia, Bu. Aku ada ide. Gimana kalau ibu yang nemenin dia aja di rumah? Sekalian ibu bisa masakin dia rawon. Daripada ibu di rumah juga sendirian, kan? Jadi sekalian nemenin aku juga. Soalnya aku kan khawatir dia kesepian. Kalimat itu kuluarkan dengan mulus. Seolah-olah itu adalah ide yang paling tulus dan tidak bersalah di dunia. Hening sebentar di seberang telepon. Aku menahan napas. Wah, ide bagus itu, Dinda. Akhirnya ibu berseru, antusiasme terdengar jelas. Ibu juga kangen masakin dia. Bener juga, biar ada yang ngawasin dia makan. Kamu ini baik banget ya, Nak. Masih mikirin dia begitu. Jarang lo istri sekarang yang seperti kamu. Pujian itu seperti pisau yang menikamku. Ibu tidak tahu, Bu. Ibu tidak tahu betapa baiknya rencana ini sebenarnya. Rasa bersalah itu kembali membayangi. Tapi segera kusir dengan mengingat rekaman Heru dan Hani yang tertawa lepas di ruang keluarganya. Ya wajib dong, Bu. Dia kan suami aku. Ibu bisa ya? Aku jemput besok atau gimana? Gak usah repot-repot, Dinda. Ibu bisa naik taksi online saja.
Yang penting kamu kerja di Bali hati-hati ya. Jangan lupa makan juga. Percakapan berlanjut dengan obrolan ringan lainnya, tentang kesehatan, tentang keluarga besar. Aku menjalani peran itu dengan sempurna, seolah-olah tidak ada badai yang mengamuk di dalam hatiku. Begitu telepon ditutup, aku melemparkan ponselku ke kasur seperti benda panas. Aku merasa menjijikkan. Aku telah memanipulasi seorang perempuan tua yang baik dengan kebohongan yang begitu mudah. Tapi kemudian, bayangan Hani yang memakai kaos oblongku muncul lagi. Kemarahan itu kembali membara, membakar rasa bersalah itu menjadi abu. Ibu Heru perlu tahu kebenaran. Dia perlu melihat siapa sebenarnya putranya. Dalam cara yang menyimpang ini, aku justru mungkin melakukan hal yang benar untuknya juga, membebaskannya dari ilusi bahwa anaknya sempurna. Aku mengirim pesan kepada Heru. Sayang, tadi aku telpon ibu. Soalnya aku khawatir kamu kesepian dan gak makan yang bener waktu aku dinas. Aku udah minta tolong ibu untuk nginep di rumah nemenin kamu. Ibu seneng banget katanya mau masakin rawon. You don't mind, right? Soalnya aku concern sama kesehatan kamu. Aku menyelipkan kata, sayang, dengan rasa pahit di mulut. Pesan itu dirancang untuk membuatnya merasa dipojokkan. Dia tidak bisa menolak tanpa terlihat tidak sopan atau menimbulkan kecurigaan. Beberapa menit kemudian, balasannya datang. Oh kesih. Tapi kamu gak perlu repot-repot seperti itu. Aku gak apa-apa kok sendirian. Balasannya datar. Aku bisa membayangkan kekacauan di kepalanya. Rencananya untuk bertemu Hani pasti sedang kacau balau. Tapi dia terjebak. Menolak kedatangan ibunya akan terlalu mencurigakan. Iya, aku tahu kamu kuat. Tapi biar ibu juga yang nemenin. Sekalian ibu gak sendirian di rumah. Udah janji sama ibu lo. Love you. Aku menutup pesan tanpa menunggu balasannya. Perangkap pertama telah dipasang. Ibu akan berada di rumah. Heru akan merasa aman karena ibunya ada di sana. Justru akan membuatnya lengah. Dan aku, dari kejauhan, akan mengarahkan semuanya seperti sutradara yang tak terlihat. Rencana telah dijalankan. Tidak ada jalan untuk kembali. Hari keberangkatan palsu ke Bali akhirnya tiba. Pagi itu, udara terasa berat dan pekat, seolah-olah alam ikut berduka atas sandiwara keji yang akan kuputarkan. Aku membungkus koper dengan pakaian yang sebenarnya tidak akan pernah kugunakan. Setiap lipatan bajunya terasa seperti lipatan kebohongan yang kususun rapi. Heru tampak lebih pendiam dari biasanya saat sarapan. Matanya sering melirikku, seolah-olah mencoba membaca pikiranku, mencoba memastikan apakah aku benar-benar percaya dengan semua topeng yang dia kenakan. Semuanya sudah dipersiapkan, dah? Tanyanya sambil menyeruput kopinya. Suaranya datar, tanpa antusiasme yang biasanya dia tunjukkan ketika aku akan pergi. Sudah, jawabku pendek, menunduk memainkan sendok di mangkuk serealku. Aku tidak bisa menatap matanya terlalu lama. Takut bahwa semua kebencian dan rencanaku akan terbaca jelas di sana. Meetingnya cukup padat, jadi mungkin aku akan sibuk. Dia mengangguk, terlihat lega dengan kabar bahwa aku akan sibuk. Lega bahwa aku tidak akan banyak menelpon atau mengganggu waktunya. Rasanya ingin kularang semua kata-kata pahit yang mengganjal di tenggorokan, tapi kutunggu. Aku harus bersabar. Waktu berangkat ke bandara tiba. Heru membawakan koperku ke mobil. Perjalanan ke bandara sunyi, hanya diisi oleh musik radio yang mengalun lembut. Aku duduk di sampingnya, memandang keluar jendela, menyaksikan jalanan yang familiar berlalu. Setiap lampu merah, setiap persimpangan, terasa seperti penanda jarak menuju kehancuran yang kusiapkan untuknya. Sampai di terminal keberangkatan, aku memainkan peran terbesarku. Aku meraih tangannya, memaksakan senyuman manis yang kira-kira masih terlihat meyakinkan. Aku akan sangat merindukanmu, Mas, bisikku, suaraku berusaha agar terdengar getir dan tulus. Aku bahkan memaksakan mataku untuk berkaca-kaca, memanfaatkan semua emosi sedih yang masih tersisa dari rasa dikhianati. Jaga diri ya di rumah. Jangan kelamaan kerja. Makan yang teratur. Dan tolong jaga ibu ya, jangan bikin ibu repot. Pelukannya terasa kaku dan terburu-buru. Dia menepuk-nepuk punggungku, lebih seperti gestur formalitas daripada kehangatan. Iya,
Iya, kamu juga jaga diri di Bali. Hati-hati ya. Nanti kalau landing japri, katanya, melepaskan pelukan dengan cepat, matanya sudah mulai menjelajah ke sekeliling, seolah-olah sudah ingin bebas. Dia menontonku berjalan masuk ke area check-in, melambai dengan cepat sebelum berbalik dan pergi tanpa menunggu sampai aku benar-benar hilang dari pandangannya. Aku melihat punggungnya yang menjauh, dan untuk terakhir kalinya, rasa sakit yang tumpul menghantam dadaku. Ini adalah akhir dari sesuatu. Aku mungkin masih istri secara hukum, tapi dalam hati dan pikirannya, aku sudah lama tidak ada. Begitu dia hilang dari pandangan, seluruh sandiwara yang kupaksakan langsung runtuh. Bahuku yang tegang langsung lunglai. Aku berjalan menuju area check-in, tapi bukan untuk melakukan check-in. Aku berbelok ke arah toilet, masuk ke dalam bilik, dan duduk di kloset dengan koper kecil di sampingku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menarik napas dalam-dalam yang bergetar. Pertunjukan untuk Heru sudah selesai. Sekarang, tinggal pertunjukan untuk ibunya yang harus kupersiapkan. Setelah cukup lama untuk memastikan bahwa Heru sudah benar-benar pergi, aku keluar dari toilet dan berjalan keluar terminal. Aku memesan taksi online menuju hotel yang sudah kureservasi dekat bandara. Hotel yang akan menjadi markasku, tempat aku mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu dari balik layar. Kamar hotel yang kubooking untuk dinas, kali ini terasa lebih suram, lebih menyedihkan. Tidak ada agenda meeting, tidak ada klien yang harus ditemui. Hanya ada aku, sebuah laptop, sebuah ponsel khusus, dan rasa dendam yang mulai membara menggantikan kesedihan. Aku menyambungkan ponsel khusus itu ke charger dan membuka aplikasi kamera. Layar terbelah dua, menunjukkan ruang keluarga dan sudut pandang lain yang kusiapkan. Untuk saat ini, rumah masih sunyi. Ibu Heru akan datang nanti sore. Heru pasti akan pulang lebih awal untuk menyambut ibunya. Sementara di kepalanya, dia pasti sedang berusaha mencari cara untuk membatalkan kencannya dengan Hani atau setidaknya memindahkannya ke tempat lain. Sebuah senyum tipis dan pahit menguar di bibirku. Dia terjebak. Dia tidak bisa menolak kedatangan ibunya tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan dia juga tidak bisa dengan seenaknya membatalkan rencana dengan Hani tanpa alasan yang kuat. Aku sudah memulai domino yang tidak bisa dia hentikan. Aku memesan makanan room service, tapi hanya memindah-mindahkannya di piring tanpa selera. Mataku terus menatap layar ponsel, menunggu. Ini adalah permainan waiting game yang paling menegangkan dalam hidupku. Aku adalah seorang sutradara yang telah menyusun naskah, memasang panggung, dan memastikan semua pemain ada di posisinya. Sekarang, aku hanya perlu menunggu sampai mereka memainkan perannya masing-masing, sesuai dengan yang telah kuprediksi. Dan ketika malam tiba, dan lampu-lampu di rumah mulai menyala satu persatu melalui layar ponselku, aku tahu bahwa babak pertama dari rencanaku akan segera dimulai. Sandiwara keberangkatanku hanyalah prolog. Drama yang sebenarnya akan segera dimulai, dan aku akan menyaksikan setiap detilnya dari barisan depan, siap untuk memberikan isyarat pada pemain kunci lainnya, Ibu Heru, untuk masuk ke panggung pada saat yang tepat. Hari kedua dari dinasku di hotel dekat bandara terasa seperti satu dekade yang disuling menjadi 24 jam. Waktu berjalan dengan lambatnya tetesan madu yang membeku. Setiap detiknya adalah siksaan antisipasi dan kecemasan yang menggerogoti. Aku sudah menyaksikan Ibu Heru tiba dengan taksi sore sebelumnya, disambut oleh Heru dengan pelukan hangat yang, melalui lensa kamera, terlihat agak kaku dan dipaksakan. Aku menyaksikan mereka makan malam bersama, obrolan yang tampak normal, dan Heru yang terlihat lebih sering mengecek ponselnya, mungkin sedang berkomunikasi dengan Hani untuk mengubah rencana mereka. Malam itu berlalu tanpa insiden. Heru jelas tidak mungkin membawa Hani ke rumah dengan ibunya ada di sana. Tapi esok harinya, hari yang kutentukan sebagai hanya, ketegangan itu kembali memuncak. Melalui kamera, aku melihat Heru bersiap berangkat kerja. Dia terlihat gugup, sering melirik ibunya yang sedang sibuk membereskan dapur. Aku bisa membayangkan konflik di kepalanya. Di satu sisi, dia ingin bertemu Hani. Di sisi lain, kehadiran ibunya adalah halangan besar. Pukul 11 siang, ponsel Heru di meja makan bergetar. Ibu Heru, yang kebetulan lewat, mengangkatnya dan melihat layar. Ekspresinya berubah sebentar. Lalu dia menerima teleponnya. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka,
Tapi dari gerak bibir dan gelengan kepala Ibu Heru, sepertinya dia memberitahu bahwa Heru sudah pergi kerja dan menawarkan untuk menyampaikan pesan. Itu pasti Hani. Rencana mereka sedang dalam proses. Sore hari, Heru pulang lebih awal lagi. Wajahnya terlihat tegang. Dia berbicara singkat dengan ibunya, lalu pergi ke kamar dan, melalui kamera di ruang keluarga, aku melihatnya menelepon seseorang dengan suara rendah dan wajah serius. Dia sedang membatalkan kencan. Tapi kemudian, ekspresinya berubah. Dia terlihat sedikit lega, kemudian mengangguk-angguk. Aku bisa menebak, Hani bersikeras. Mungkin dia marah karena sudah dibatalkan sekali. Atau mungkin mereka sepakat untuk bertemu di tempat lain. Tapi kemudian, Heru menutup telepon dan mulai membereskan rumah lagi. Persis seperti ritual sebelum kedatangan Hani. Dadaku berdebar kencang. Apakah dia benar-benar akan membawa Hani ke sini, dengan ibunya di rumah? Itu adalah langkah yang sangat bodoh dan nekat. Tapi mungkin, dalam pikiran Heru yang sudah dikelabui oleh nafsu dan kepercayaan diri yang berlebihan, ibunya yang sudah tua dan polos akan tidur lebih awal, atau akan sibuk dengan urusannya sendiri di kamar guest. Atau mungkin, dia dan Hani akan bertemu di garasi atau di ruang keluarga dengan sangat hati-hati. Apapun rencananya, itu adalah kesalahan fatal yang akan kubuat agar terjadi. Saat maghrib tiba, Ibu Heru menyiapkan makan malam. Heru terlihat tidak tenang, sering berjalan mondar-mandir, dan matanya terus melirik ke arah jam. Pukul 7:30, setelah makan malam, Ibu Heru duduk di sofa untuk menonton sinetron favoritnya. Heru mengucapkan selamat malam lebih awal, mengatakan bahwa dia capek dan akan tidur di kamarnya. Itu aneh. Sangat aneh. Kenapa dia tidak menemaninya? Kecuali dia punya rencana lain. Aku tahu ini adalah saatnya. Ini lebih awal dari yang kuharapkan, tapi aku harus improvisasi. Aku mengambil ponselku dan menelepon Ibu Heru. Jantungku berdebar begitu kencang sampai-sampai aku khawatir dia bisa mendengarnya melalui telepon. Bu, kataku, suaraku usahakan agar terdengar normal, sedikit terburu-buru, seperti orang yang sedang dalam meeting. Bu, maaf ganggu. Tas kantor aku yang kulit coklat, yang biasa buat meeting, kelupaan. Itu pasti aku tinggal di kursi kerja Heru di kamarnya. Di dalamnya ada flash disk penting banget, Bu, untuk presentasi besok pagi. Aku takut banget kalau sampai ketinggalan. Ibu Heru terdengar sedikit bingung. Tas kantor? Coklat? Oke, sebentar ibu cari. Jangan ganggu Heru ya, Bu, tambahku cepat, memainkan kartuku. Dia kan bilang capek dan mau tidur. Aku takut dia marah kalau diganggu. Ibu bisa ambilkan sendiri kan? Aku titip jemput dengan taksi online saja. Nanti alamatnya aku kasih ke driver. Aku mendengar suara Ibu Heru beranjak dari sofa. Iya, gak apa-apa. Ibu ambilkan saja. Kamu jangan panik ya, Nak. Nanti Ibu japri kalau sudah ketemu. Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan. Aku menutup telepon, tangan gemetar tak terkendali. Sekarang, semuanya tergantung pada waktu. Aku segera memesan taksi online melalui aplikasi, memasukkan alamat rumah, dan menulis instruksi untuk driver. Tolong tunggu di depan gerbang. Ibu yang sudah agak lanjut usia akan keluar memberikan tas. Tolong antar tas ini ke alamat yang tertera. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Dari layar ponselku, aku melihat Ibu Heru berjalan perlahan menuju kamar Heru. Dia membuka pintu dengan hati-hati. Lalu, tiba-tiba, dia membeku. Wajahnya, yang tertangkap jelas oleh kamera di sudut ruangan, berubah dari bingung menjadi tidak percaya, lalu menjadi horor. Aku tidak bisa melihat apa yang dia lihat, tapi aku bisa menebak. Heru pasti tidak sedang tidur. Dia pasti sedang bersiap-siap, atau bahkan sedang berbicara dengan Hani yang mungkin sudah datang diam-diam melalui pintu samping atau garasi. Ibu Heru mundur selangkah, tangannya menutup mulutnya. Lalu, dengan gerakan yang tiba-tiba, dia mendorong pintu terbuka lebar. Dan itulah saatnya. Saat yang kutunggu-tunggu. Aku mematikan suara di ponselku. Aku tidak perlu mendengar teriakan, tangisan, atau penolakan. Ekspresi di wajah Ibu Heru sudah cukup. Ekspresi hancur, kecewa,
dan marah yang campur aduk. Aku melihat bayangan Heru yang mendekat dengan panik, mencoba menjelaskan sesuatu. Aku melihat sekilas sosok perempuan dengan dress merah muda, Hani, berusaha menyelinap pergi, tapi Ibu Heru menghadangnya, menunjuk-nunjuk dengan jari yang gemetar. Aku mematikan layar. Aku sudah melihat cukup. Rencanaku berhasil. Perangkap itu telah mengena dengan sempurna. Aku melemparkan ponselku ke kasur dan berjalan menuju jendela hotel. Di luar, lampu-lampu bandara berkedip-kedip, menandai orang-orang yang datang dan pergi, memulai dan mengakhiri perjalanan mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri yang gemetar. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada kepuasan. Hanya ada kehampaan yang luas dan dalam, seperti kawah yang baru saja terbentuk akibat ledakan. Aku telah berhasil menjebak suamiku. Aku telah membongkar kebohongannya di hadapan ibunya. Tapi di balik semua itu, yang tersisa hanyalah seorang perempuan yang berdiri sendirian di kamar hotel, menyaksikan reruntuhan pernikahannya melalui layar ponsel, dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam penentuan ini mungkin telah berakhir, tetapi akibatnya baru saja dimulai. Dan aku harus bersiap untuk menghadapi semua itu. Malam itu, di kamar hotelku yang sunyi, waktu seakan merayap dengan kaki dari timah. Setelah mematikan layar ponsel, aku duduk terdiam di tepi tempat tidur. Tangan masih menggenggam erat ponsel yang kini telah menjadi senjata sekaligus alat penyiksaku sendiri. Getaran dari adegan yang baru saja kusaksikan masih bergema di seluruh tubuhku, seolah-olah aku yang berada di sana, di ruang keluarga itu, menerima pukulan langsung dari pengkhianatan yang terbongkar. Aku membayangkan suasana di rumah. Ibu Heru, dengan tas kerjaku yang coklat yang kini menjadi tidak penting sama sekali, pasti berdiri terpaku di pintu kamar. Wajahnya yang biasanya penuh dengan kerutan senyum sekarang pasti memucat. Mata yang biasanya berbinar dengan kebanggaan pada anak lelakinya sekarang pasti membelalak dalam ketidakpercayaan dan rasa sakit yang mendalam. Dia bukan hanya menemukan tas, dia menemukan kenyataan pahit bahwa anak emasnya, pria yang selalu dia puji di depan keluarga besar, telah menginjak-injak janji pernikahannya dengan begitu mudahnya. Aku membayangkan Heru. Kepanikan yang pasti melanda dirinya. Usahanya untuk berbohong, untuk menutupi, untuk menyembunyikan Hani yang mungkin sedang berusaha menyelamatkan diri. Tapi Ibu Heru bukan wanita yang mudah dibohongi. Dia mungkin baik, tapi dia tidak bodoh. Dia akan melihat kebohongan di matanya, kegugupan dalam gerak-geriknya. Dia akan mencium aroma parfum asing yang sama yang kendus beberapa minggu yang lalu. Dan Hani, perempuan dengan dress merah muda itu. Aku membayangkan dia terpojok, wajahnya memerah karena malu dan marah, berusaha menjelaskan bahwa dia hanya teman kantor atau kebetulan lewat. Tapi penjelasan apapun akan terdengar kosong di hadapan bukti yang begitu nyata. Dia berada di kamar suami orang, pada malam hari, saat sang istri sedang tidak di rumah. Tiba-tiba, ponselku yang lain, bukan yang untuk memantau kamera, berdering. Nama, Ibu Heru, terpampang di layar. Getarannya terasa seperti kejutan listrik. Dia menelponku. Dia pasti baru saja keluar dari rumah, atau mungkin masih berada di dalam, dengan suara gemetar dan air mata. Aku membiarkannya berdering. Aku tidak bisa menjawab. Tidak sekarang. Apa yang harus kukatakan? Ibu, maafkan aku sudah menjebak anak ibu? Atau, aku sudah tahu, Bu, dan aku sengaja membuat ibu melihatnya? Deringan itu berhenti, lalu beberapa detik kemudian, mulai berdering lagi. Kali ini dari Heru. Aku juga membiarkannya berdering. Aku membayangkan dia sedang panik, berusaha meneleponku untuk mungkin meminta maaf, atau lebih buruk, untuk menyalahkanku karena telah membuat ibunya datang tanpa pemberitahuan. Layar ponselku terus menyala, dihujani oleh panggilan tak terjawab dan notifikasi pesan. Aku tidak membacanya. Aku tahu isinya pasti campuran dari kemarahan, penyesalan, dan penyangkalan. Tapi aku tidak punya energi untuk itu sekarang. Biarkan mereka merasakan gempa yang telah kuciptakan. Biarkan mereka berdua, Heru dan ibunya, berhadapan dengan kebenaran yang telah mereka hindari selama ini. Aku berjalan ke wastafel dan memercikkan air dingin ke wajahku. Bayangan wajahku di cermin terlihat pucat dan hampa. Mataku bengkak, tapi tidak ada air mata yang tersisa.
Aku sudah menangis cukup banyak di hari-hari sebelumnya. Sekarang, yang tersisa adalah kelelahan yang begitu dalam, seperti telah berlari maraton tanpa tahu garis finishnya di mana. Aku kembali ke tempat tidur dan mengambil ponsel pemantauku lagi. Dengan napas tertahan, aku menyalakan layarnya. Ruang keluarga sekarang kosong. Lampu masih menyala, tapi tidak ada seorang pun di sana. Aku mengalihkan ke kamera lain. Kamar Heru juga kosong. Hanya tersisa kekacauan kecil. Sebuah cermin dari kekacauan besar yang baru saja terjadi. Di mana mereka sekarang? Apakah ibu Heru sudah pergi dengan marah? Apakah Heru sedang mengejarnya? Apakah Hani sudah kabur, meninggalkan kekacauan yang dia ciptakan? Tidak ada yang tahu. Dan untuk saat ini, aku juga tidak ingin tahu. Aku telah melemparkan batu ke dalam kolam, dan sekarang aku harus menghadapi riaknya. Tapi malam ini, aku terlalu lelah untuk berenang. Aku mematikan semua lampu di kamar hotel dan berbaring di tempat tidur, menatap kegelapan. Kejutan untuk ibu mungkin telah berhasil sesuai rencana. Tapi tidak ada kemenangan di sini. Hanya ada 3, atau bahkan 4, orang yang terluka, saling menyakiti, dan terperangkap dalam jaring kebohongan dan pengkhianatan. Aku memejamkan mata, berusaha untuk tidak membayangkan tangisan ibu Heru atau amarah Heru. Aku harus fokus pada langkah selanjutnya. Karena besok, ketika aku pulang, aku akan menghadapi akibat dari semua ini. Dan aku harus siap. Pagi yang menyusul setelah malam penuh gejolak itu datang dengan wajah yang suram dan tidak menentu. Cahaya matahari yang menyelinap melalui celah tirai kamar hotel tidak membawa kehangatan, hanya menyinari debu-debu yang berputar di udara dan kekosongan yang kurasakan di dalam diri. Aku hampir tidak tidur. Pikiranku berputar-putar antara gambaran adegan yang kusaksikan melalui kamera dan bayangan konfrontasi yang akan terjadi saat aku akhirnya pulang. Ponselku telah sunyi setelah gemuruh panggilan dan pesan yang tak terjawab tadi malam. Keheningan itu justru lebih menyeramkan daripada kemarahan yang diekspresikan. Dengan tubuh yang terasa berat seperti dibebat timah, aku membereskan barang-barangku. Setiap gerakan terasa mekanis, seperti robot yang diprogram untuk melakukan tugas tanpa jiwa. Koper yang kubawa, yang berisi pakaian yang bahkan tidak sempat kugunakan, kini terasa seperti peti mati dari kepura-puraan dan kebohongan yang telah kujalani. Aku memesan taksi online ke rumah, perjalanan yang terasa seperti perjalanan menuju pengadilan, bukan pulang ke tempat tinggal. Saat taksi semakin mendekati rumah, dadaku berdebar kencang. Apa yang akan kudapati di sana? Apakah ibu Heru masih ada? Apakah Heru akan menunggu dengan wajah penuh penyesalan atau justru kemarahan? Atau apakah rumah itu akan kosong, sunyi, hanya menyisakan kenangan pahit dari drama yang terjadi tadi malam? Taksi akhirnya berhenti di depan gerbang. Aku membayar dengan tangan gemetar dan melangkah keluar. Rumah itu tampak sunyi. Terlalu sunyi. Aku membuka pintu dengan kunciku, dan aroma yang pertama kali menyambutku adalah aroma disinfektan yang kuat, seolah-olah seseorang telah membersihkan setiap inci rumah ini dengan sangat teliti, berusaha menghapus semua jejak dari peristiwa tadi malam. Dan kemudian, aku melihat mereka. Ibu Heru duduk di sofa di ruang keluarga. Tubuhnya yang biasanya tegap sekarang terlihat menyusut dan lemah. Matanya merah dan bengkak, tatapannya kosong menatap ke depan, seolah-olah tidak benar-benar melihat apapun. Dia memegang segelas air yang tidak disentuhnya sama sekali. Di dekat jendela, berdiri Heru. Punggungnya membelakangi, tapi dari ketegangan di bahunya, aku bisa merasakan kemarahan dan kekalahan yang dia rasakan. Dia mendengar langkahku masuk, tapi tidak segera berbalik. Dinda, suara ibu Heru lirih, memecah kesunyian yang berat. Dia mengangkat kepalanya, dan saat matanya bertemu dengan mataku, air mata kembali menggenang di sana. Dinda, sayang, dia tidak bisa melanjutkan. Suaranya tercekat oleh isakannya. Heru akhirnya berbalik. Wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah matanya dalam, dan ada ekspresi campur aduk yang sulit kubaca. Kemarahan, malu, penyesalan, dan mungkin juga kebencian. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku, seolah-olah mencoba mencari tahu seberapa banyak yang sudah kuketahui, seberapa banyak yang sudah kulihat. Aku meletakkan koporku dengan pelan. Ibu, ucapku, suaraku lebih stabil dari yang kukira. Mas,
Aku menyapanya tanpa embel-embel. Sayang, lagi. Itu terasa palsu dan tidak pantas. Kamu. Heru akhirnya berbicara. Suaranya serak. Gara-gara kamu ibu jadi datang ke sini. Aku menghela napas dalam-dalam. Tidak ada gunanya menyangkal. Mas. Aku khawatir kamu kesepian. Jawabanku datar, tanpa emosi. Jangan bermain bodoh, Dinda. Hardiknya, suaranya meninggi dengan frustrasi. Kamu tahu persis apa yang terjadi. Kamu yang merencanakan semua ini. Aku menatapnya langsung. Untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku tidak menghindar. Aku yang merencanakan? Aku yang menyuruh kamu membawa perempuan lain ke rumah kita? Aku yang menyuruh kamu berbohong padaku? Aku yang menyuruh kamu menciumnya di sofa kita? Setiap pertanyaanku seperti cambukan, dan aku melihat Ibu Heru semakin menyusut di sofanya. Heru terlihat tertampar. Dia membuka mulutnya untuk membantah, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia tidak bisa menyangkal fakta-fakta itu. Heru, cukup. Suara Ibu Heru tiba-tiba kuat, penuh dengan wibawa yang biasanya dia tunjukkan. Dia berdiri, tubuhnya masih gemetar, tapi matanya sekarang penuh dengan kekecewaan yang dalam. Jangan coba-coba menyalahkan Dinda untuk kesalahanmu. Ibu melihat dengan mataku sendiri. Perempuan itu, di kamarmu, memakai. Dia tidak bisa melanjutkan, menggelengkan kepala dengan rasa jijik dan sakit. Ibu, itu bukan seperti yang ibu kira. Heru mencoba membela diri, tapi suaranya lemah, tidak meyakinkan. Bukan seperti apa? Teriak Ibu Heru, suaranya bergetar oleh emosi. Kamu pikir ibu sudah pikun? Ibu tahu apa yang ibu lihat. Dan kamu berbohong padaku. Kamu membawa aib ke dalam rumah ini. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan konfrontasi antara ibu dan anak yang selama ini memiliki hubungan yang sangat dekat. Aku merasakan sakitnya Ibu Heru, tapi juga ada kepuasan kecil yang keji karena Heru akhirnya menghadapi konsekuensi dari orang yang paling dia hormati. Aku minta maaf, Bu, bisik Heru akhirnya, menundukkan kepalanya. Tapi permintaan maaf itu, yang diucapkan dalam keadaan terpojok, terasa hampa. Ibu Heru memandangku, matanya penuh dengan permintaan maaf yang dalam. Dinda, ibu tidak tahu. Ibu selalu memujinya, membelanya. Ibu minta maaf telah menutup mata. Aku mengangguk pelan, tidak bisa mengucapkan kata, tidak apa-apa, karena semuanya sangat ada apa-apanya. Ibu akan pulang, katanya, mengambil tasnya. Ibu tidak bisa berada di sini sekarang. Dia berjalan ke pintu, tidak memandang Heru lagi. Ibu, tunggu. Heru mencoba menghentikannya, tapi Ibu Heru mengangkat tangannya. Jangan. Ibu butuh waktu. Kamu harus perbaiki ini. Tapi ibu tidak tahu bagaimana caranya. Dan dengan itu, dia keluar, meninggalkan Heru dan aku sendirian di rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar dan sangat kosong. Heru dan aku saling menatap. Kemarahannya sudah reda, digantikan oleh kehancuran yang nyata. Dia tampak seperti anak laki-laki yang tersesat, tapi aku tidak lagi merasakan keinginan untuk menyelamatkannya. Dia mulai, tapi aku mengangkat tanganku. Jangan, Heru. Jangan katakan apapun sekarang. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Aku tidak ingin mendengar penyesalanmu. Aku mengambil koperku. Aku akan tidur di kamar guest. Kita akan bicara besok, tapi bukan malam ini. Aku berjalan meninggalkannya sendirian di ruang keluarga, persis seperti yang dia lakukan padaku begitu banyak malam dalam beberapa bulan terakhir. Kali ini, akulah yang membalikkan punggung. Dan kali ini, akulah yang memiliki kendali atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Konfrontasi pertama mungkin telah usai, tapi perang belum berakhir. Keesokan harinya, rumah itu masih diselimuti kesunyian yang pekat dan tidak nyaman. Aku bangun dari kamar guest setelah tidur yang gelisah dan tidak nyenyak. Setiap suara kecil di malam hari, derit lantai, desiran angin, terasa seperti teriakan dalam keheningan yang menegangkan. Heru sudah keluar dari kamarnya ketika aku memasuki ruang keluarga. Aroma kopi yang biasanya menenangkan pagi, hari ini terasa pahit dan seperti teguran. Dia duduk di meja makan, menatap kosong ke depan, cangkir kopinya tidak disentuh.
Dia tampak seperti bayangan dari diri yang dulu, shoulder slumped, wajahnya yang biasanya cerah kini tertutup awan kehancuran. Kami tidak saling menyapa. Tidak ada, "Selamat pagi," yang biasanya kami ucapkan bahkan di hari-hari paling sibuk. Aku membuat teh untuk diriku sendiri, menyadari betapa setiap rutinitas kecil sekarang terasa asing dan dipaksakan. Getaran ponselku memecah kesunyian. Bukan dari Heru, tapi dari grup WhatsApp keluarga besar. Biasanya, grup ini berisi kiriman meme, doa pagi, atau kabar kesehatan. Tapi pagi ini, ada keheningan yang aneh. Lalu, satu pesan muncul dari bibiku, "Pihak ibu. Dinda sayang, ibu di rumah? Ada yang perlu bibi bicara." Jantungku berdebar. Ini dia. Gelombang pertama. Aku tidak membalas. Beberapa menit kemudian, ponsel Heru berdering. Dari ekspresinya yang berubah drastis, dari hampa menjadi panik, aku tahu itu pasti dari pihak keluarganya. Dia menjawab dengan suara rendah, hampir berbisik, dan berjalan cepat ke kamarnya, menutup pintu. Tapi bahkan dari balik pintu, aku bisa mendengar suaranya yang semakin tinggi, penuh dengan pembelaan dan frustrasi. Ponselku mulai berdering tak henti. Pertama dari sepupu Heru, lalu dari tantenya, bahkan dari teman dekat keluarga yang sudah seperti keluarga. Aku tidak menjawab satupun. Aku tahu apa yang mereka katakan. Berita itu telah menyebar seperti api di ladang kering. Ibu Heru, dalam keadaan syok dan sakit hati, pasti telah menceritakan pada saudara terdekatnya, mungkin kakak perempuannya, dan dari sana, rantai gosip keluarga telah bekerja dengan efisiensi yang mengerikan. Skandal itu sempurna untuk jadi bahan gunjingan. Suami yang dianggap sempurna, istri yang sibuk kerja, selingkuhan yang berani dibawa ke rumah, dan yang paling dramatis, ditangkap basah oleh mertua sendiri. Itu adalah bahan narasi yang terlalu juicy untuk tidak disebarkan. Heru keluar dari kamarnya, wajahnya merah padam dan penuh keringat. "Apa yang telah kamu lakukan?" desisnya, suaranya bergetar oleh kemarahan yang tertahan. Aku menatapnya. "Tetap tenang. Aku tidak menelpon satupun orang di keluarga kamu. Aku bahkan tidak menjawab telepon mereka." "Itu benar. Aku tidak perlu menyebarkan berita itu. Aku hanya perlu memastikan ada saksi yang kredibel, ibunya sendiri, dan membiarkan alam mengambil alih. Tapi ibu pasti cerita ke Tante Ira, dan dia itu." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, menyadari bahwa ibunya adalah korban dalam hal ini, bukan dalang. Dia meremas rambutnya dengan frustrasi. Semua orang menelpon. Paman Anton bilang dia dengar dari temannya yang lain bahwa aku. Dia tidak bisa mengatakannya. Mereka bilang Hani adalah PSK. Akhirnya dia meledak. Kata-kata itu seperti menyakiti mulutnya sendiri. Itu adalah bagian dari karma yang tidak kurencanakan. Rumor yang menyimpang dan menjadi lebih jahat dari kenyataannya. Hani, siapapun dia, sekarang dicap sebagai wanita penjajah seks di mata keluarga besar Heru. Reputasinya hancur, dan reputasi Heru terbawa bersama, dari anak emas menjadi aib keluarga. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari atasan Heru. Heru memandang ponselnya dengan horor yang semakin dalam. Ini bos aku, gumamnya. Wajahnya benar-benar pucat. Dia menjawab dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat profesional dan tegang. "Halo, Pak." "Iya." "Maaf? Apa?" Itu tidak benar, Pak. Itu hanya salah paham keluarga." Diam sebentar. "Besok?" "Iya, Pak." "Siap. Terima kasih." Dia menutup telepon, wajahnya seperti orang yang baru melihat hantu. "Bos, aku dengar rumor dari teman golfnya yang kebetulan adalah paman dari sepupuku. Dia mau ketemu besok untuk membicarakan hal ini." Suaranya lemas. Dia bilang ini menyangkut reputasi perusahaan. Karma bekerja dengan cepat dan efisien. Dalam hitungan jam, kehidupan Heru yang rapuh dibangun di atas kebohongan mulai runtuh dari segala sisi. Keluarga, teman, dan sekarang pekerjaannya. Dia tidak lagi menjadi Mas Heru yang disegani dan dipuji. Dia menjadi bahan gunjingan, contoh suami yang tidak setia, dan risiko reputasi bagi perusahaannya.
Aku melihatnya merosot di kursi, menutup wajah dengan tangannya. Tidak ada lagi amarah, hanya kehancuran total. Di satu sisi, ada kepuasan kecil melihatnya merasakan konsekuensi dari tindakannya. Tapi di sisi lain, ada rasa sedih yang dalam karena menyaksikan kehancuran seseorang yang pernah sangat kucintai. Aku tidak mengatakan, "Aku sudah bilang," atau "Ini konsekuensimu." Aku hanya mengambil tehku dan berjalan ke ruang lain, meninggalkannya sendirian dengan kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Karma instan telah dijalankan. Rantai gosip keluarga telah menjadi algojo yang lebih kejam dari yang bisa kurencanakan. Dan ini baru permulaan. Aku tahu gelombang berikutnya akan datang, dari lingkungan sosial, dari teman-teman, dan yang paling penting, dari dalam dirinya sendiri. Rasa malu dan penyesalan yang akan menggerogotinya perlahan-lahan. Itulah hukuman yang sebenarnya. Bukan kemarahanku, tapi pandangan hina dan bisikan-bisikan yang akan mengikutinya untuk waktu yang sangat, sangat lama. Beberapa bulan telah berlalu sejak gemuruh skandal itu mereda. Proses perceraian kami berjalan dengan suram namun lancar, didorong oleh bukti-bukti nyata yang tidak dapat disangkal dan dukungan tanpa syarat dari Ibu Heru, yang justru semakin dekat denganku setelah semua ini. Heru, yang diliputi rasa malu dan keinginan untuk menghindari konflik lebih lanjut, menyetujui hampir semua syarat tanpa perlawanan. Rumah, tempat yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan dan pengkhianatan kami, kini sepenuhnya menjadi milikku. Sofa di ruang keluarga telah kuganti dengan model yang lebih modern dan, yang paling penting, tidak menyimpan kenangan pahit apapun. Hari ini, aku duduk di teras belakang, menikmati secangkir teh hangat di pagi yang cerah. Udara terasa segar, dan sunyi di sekitarku terasa damai, bukan lagi sunyi yang menyiksa. Melihat ke belakang, perjalananku terasa seperti badai yang telah menerpa, menghancurkan segala sesuatu yang kukira kokoh, tetapi pada akhirnya membersihkan udara dan menyisakan tanah yang subur untuk memulai sesuatu yang baru. Heru, menurut kabar yang kudengar dari Ibu Heru, hidup menyendiri di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Hubungannya dengan keluarganya masih renggang. Beberapa paman dan bibinya masih tidak bisa memaafkannya, dan yang paling menyakitkan baginya, ibunya, meskipun masih berkomunikasi, tidak lagi memandangnya dengan mata berbintang. Dia kehilangan mahkota, anak emas, yang selama ini dia sandang. Pekerjaannya tetap ada, tapi dia tidak lagi dipercaya untuk menangani klien besar atau proyek penting. Reputasinya ternodai, dan itu adalah beban yang harus dia pikul setiap hari. Itu adalah karma yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan atau hukuman fisik. Rasa diasingkan dan kehilangan respek dari orang-orang yang paling dia pedulikan. Sedangkan Hani, perempuan dengan dress merah muda itu, harus menanggung aibnya sendiri. Pacarnya yang lama mengetahui perselingkuhan itu dan dengan marah menyebarkan cerita tersebut, tentu saja dengan embel-embel dramatisasi, ke lingkungan sosial dan profesional mereka. Dia dikucilkan, dijauhi oleh banyak teman yang memilih pihak, dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain untuk memulai dari awal. Aku tidak merasa senang atas penderitaannya, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan dia telah memilih untuk bermain dengan api. Untuk diriku sendiri, penyembuhan bukanlah proses yang linear. Ada hari-hari di mana kenangan indah bersama Heru menyergap, membuatku bertanya-tanya apa yang salah dan apakah aku bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Ada malam di mana aku terbangun dari mimpi buruk, masih merasakan sakitnya pengkhianatan itu. Tapi perlahan-lahan, luka itu mulai sembuh. Aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku melepaskan beban kemarahan dan dendam karena itu hanya akan meracuniku. Aku juga belajar untuk mempercayai naluriku lagi. Semua firasat, semua tanda kecil, ternyata benar. Aku tidak lagi meragukan diri sendiri atau mengabaikan suara kecil dalam kepalaku. Aku bahkan berterima kasih pada kekuatan itu yang akhirnya membimbingku keluar dari kegelapan. Ibu Heru masih secara teratur mengunjungiku, bukan sebagai mertua, tapi sebagai seorang teman, seorang ibu yang mengerti rasa sakitku. Hubungan kami justru lebih jujur dan dalam sekarang, tanpa ilusi atau pujian berlebihan. Dia sering membawa makanan dan kami menghabiskan sore dengan bercerita, bukan tentang Heru, tapi tentang kehidupan, tentang rencana masa depanku. Masa depan.
Itu adalah kata yang sekarang terasa penuh dengan kemungkinan, bukan ketakutan. Aku mulai mengambil proyek freelance yang kusukai, sesuatu yang selama ini kulupakan karena terlalu fokus pada karir dan menjadi istri yang sempurna. Aku bahkan mempertimbangkan untuk mengejar master degree yang selama ini tertunda. Aku mengambil napas dalam-dalam, menghirup aroma teh dan udara pagi. Ya, rasa sakit itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Bekas luka akan selalu ada. Tapi bekas luka itu adalah pengingat bahwa aku selamat, bahwa aku lebih kuat dari yang kukira, dan bahwa aku memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran dan melanjutkan hidup. Aku tidak membenci Heru atau Hani. Aku justru, dalam cara yang aneh, berterima kasih. Pengkhianatan mereka membebaskanku dari kehidupan yang dibangun di atas dasar kebohongan dan ketidakjujuran. Itu memaksaku untuk melihat kenyataan, untuk menghargai diriku sendiri, dan untuk memulai babak baru yang lebih autentik. Dari reruntuhan pernikahanku, aku membangun kembali diriku sendiri, seorang wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang paling penting, lebih setia kepada dirinya sendiri. Masa depan mungkin tidak pasti, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, masa depan itu sepenuhnya milikku untuk ditentukan. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan terbesar dari semuanya.